Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita kembali untuk merenungkan bersama-sama, untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tolong kami Roh Kudus untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kasih setia-Mu melalui firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya firman Tuhan yang kami dengar akan selalu membuat kami semakin mengenal Engkau dan terus hidup dalam kebenaran. Roh Kudus tolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam aktivitas. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul kasih yang menuntun kepada pertobatan. Ayat firman Tuhan terambil dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya dan kelapangan hatimu? Tidakkah engkau tahu bahwa kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan? Banyak orang berpikir bahwa pertobatan datang karena ketakutan akan hukuman. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa kasih dan kemurahan Allah lah yang menarik kita untuk bertobat. Kasih-Nya bukan hanya memberi kesempatan kedua, tapi juga mengubahkan kita untuk kembali kepadanya dengan sukacita. Kasih Tuhan itu penuh kesabaran. Roma 2 ayat 4 tadi menyebutkan bahwa Tuhan memiliki kekayaan, kemurahan, kesabaran, kelapangan hati. Dia tidak cepat menghukum, tetapi memberi kita waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Ia sabar terhadap kami. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada seorang pun yang binasa, melainkan supaya semua orang dapat berbalik dan bertobat kepada. Kesabaran Tuhan adalah bukti kasih-Nya yang besar. Dia tidak ingin siapapun terhilang, tetapi menantikan setiap orang untuk kembali kepadanya. Kemudian, pertobatan bukan hanya rasa bersalah, tetapi sebuah perubahan hati. Pertobatan sejati bukan hanya merasa bersalah atau takut untuk dihukum, tetapi sebuah perubahan yang lahir dari kesadaran akan kasih kepada Allah. Ketika kita menyadari betapa besar kasih, hati kita menjadi lembut dan rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak. Firman-Nya berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Pertobatan bukan hanya rasa bersalah, tetapi merupakan satu sikap di mana kita mengalami perubahan hati. Kemudian hidup dalam kasih yang mengubahkan. Kasih Tuhan tidak hanya menuntun kita kepada pertobatan, tapi juga memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan. Kasih-Nya tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tapi juga mengubah kita menjadi pribadi yang baru, yang hidup di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pertobatan bukan hanya sekedar rasa bersalah, tetapi merupakan satu perubahan hati. Tetapi juga hidup dalam kasih yang mengubahkan itu perlu untuk kita lakukan. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita harus percaya kita adalah orang yang sudah mengalami ciptaan baru di dalam Dia dan mengalami perubahan yang akan terus semakin serupa di dalam Tuhan. Jadi pagi hari ini, apakah engkau melihat kasih Tuhan sebagai alasan untuk engkau dapat bertobat, ataukah malah sebaliknya? Bagaimanakah engkau bisa lebih peka terhadap kesabaran dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau sudah membagikan kasih yang sama kepada orang lain agar mereka juga dapat mengalami pertobatan? Marilah pagi hari ini kita bersama-sama belajar hidup dalam kasih-Nya yang menuntun kita kepada pertobatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib membawa kami kepada pertobatan, di mana kasih-Mu yang membawa kami untuk terus dapat hidup di dalam-Nya, hidup dalam kasih karunia-Mu dan meninggalkan manusia lama menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran yang sejati. Roh Kudus tolong kami pagi hari ini
kami terus berada dalam kasih-Mu dan pertobatan di dalam Engkau. Berkati apa yang kami lakukan pada hari ini. Biarlah Tuhan terus menyertai kami dan menuntun langkah kami di dalam kasih setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.